Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi khalaqa az-zawjaini dzakara wal unsa. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan akhwat jamaah Masjid Istiqomah rahimahullah. Di dalam Quran surah Ibrahim ayat 24-25 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan manusia yang mulia, manusia yang ideal, manusia yang dicintai oleh Allah, manusia yang berhak untuk menikmati kelak surga Allah Subhanahu wa taala. Itu ditamsilkan keberadaannya kasyajaratin thayyibah, seumpama sebuah pohon yang baik. Asluha sabit, akarnya kuat menghujam ke dasar tanah. Wa faruha fis sama, tu'ti ukulaha kullahin biizni rabbiha. Dahan dan rantingnya menjulang ke langit, dan pohon itu tumbuh dengan subur, lalu dia berbuah, yang buahnya itu bisa dinikmati oleh masyarakat yang hidup di sekitar pohon itu. Kullahin, setiap saat, biizni rabbiha, dengan izin Allah Tuhannya. Inilah tamsil manusia yang ideal, manusia yang paripurna. Akar dari pohon itu adalah akidah, keimanan. Sementara dahan dan ranting yang menjulang ke langit, ibadah dalam kaitan hablum minallah, dan buah dari pohon itu adalah ibadah dalam kaitan hablum minannas. Pada kesempatan bahasan kita di kuliah duha kali ini, kita ingin menitik beratkan pada masalah akar dari pohon itu, sesuai dengan tema kita pada kuliah duha kali ini. La ilaha illallah, kunci utama untuk masuk surga. Dengan tamsil pohon tadi kita memahami bahwa kalau sebuah pohon akarnya sudah tercabut dari dasar tanah, tamatlah riwayat pohon itu. Jangankan berbuah, bertahan hidup pun mustahil. Itu yang digambarkan di dalam ayat 26-nya. Wa masalu kalimatin khabithatin kasajaratin khabithatin tussat min fawqil ard ma laha min qarar. Maka keberadaan pohon itu sudah selesai. Paling manfaatnya tinggal kalau masih bisa dimanfaatkan jadi kayu bakar. Maka manusia yang hidupnya tidak didasari dengan akidah yang benar, ya seperti itulah, nggak ada gunanya.
Gak mungkin dia bisa bertahan, pohonnya bisa. Gak ada hablum minallah, gak ada hablum minan nas. Karena untuk hablum minallah, hablum minan nas itu bernilai di mata Allah harus didasari dengan keimanan. Maka sering kita akan dapatkan di dalam Al-Quran ketika Allah berbicara tentang amal soleh, itu didahului dengan amanu. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solehat. Kalau sudah tidak didasari dengan amanu, maka itu bukan amal soleh, amal yang salah. Tidak ada gunanya itu di mata Allah Subhanahu wa taala tentunya. Maka orang-orang kafir itu tak ubahnya kalau pohon itu akarnya sudah terangkat dari dasar tanah. Nasib mereka kelak di akhirat akan jadi kayu bakar, dibakar di neraka jahanam. Jika seorang mukmin berakidah yang kuat, maka dia tidak ubahnya pohon yang memiliki akar yang kokoh. Kalau akarnya sudah kokoh, kuat, angin sebesar apapun, insya Allah gak membuat pohon itu tumbang. Tapi kalau pohon itu akarnya sudah lemah, dengan angin sepoi-sepoi saja, dia bisa terombang-ambing ke kanan, ke kiri, bahkan sampai tumbang. Maka seorang mukmin yang ideal itu harus memiliki akar akidah yang kuat, sehingga tidak terombang-ambing. Hari ini kelihatannya seperti muslim, besok ketemu orang kafir seperti orang kafir. Besok lagi ketemu orang musyrik, ciga jalma musyrik. Hari ini berpelukan bersalaman dengan orang muslim, besok mencium tangan orang kafir. Itu kalau akidah itu sudah lemah, terombang-ambing itu. Dan akidah ini harus akidah yang benar. Akidah yang benar adalah akidah yang didasari oleh kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu akidah yang benar. Selain yang didasari dengan la ilaha illallah, bukan akidah yang benar. Jadi keyakinan yang sesat, keyakinan yang tidak benar. Jadi dasar pohon itu harus memiliki akidah yang benar. Pohon kalau kita potong dahannya, sehingga yang tersisa cuma dahan seetik dengan akar, nggak ada masalah. Selama akarnya itu masih kokoh, akan tumbuh lagi. Tapi kalau yang kita potong itu adalah akar, sudah selesai, habis ceritanya. Ya. Akidah itulah yang bakal dinilai oleh Allah pertama itu. Mulia tidaknya seorang manusia, benar tidaknya seorang manusia, berhak tidaknya seorang manusia memasuki surga Allah. Ini ukurannya.
Semua yang punya keyakinan berbeda dengan prinsip akidah la ilaha illallah, maka dia tidak punya hak untuk memasuki surga sedetik pun. Itu sebabnya kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala membimbing Rasulullah SAW di dalam mengislamkan manusia, itu dari 23 tahun masa risalah Rasulullah SAW, 13 tahun itu hanya menanamkan akidah, meluruskan akidah. Gak ada satupun ibadah yang turun selama 13 tahun itu, kecuali sholat. Itu pun di akhir periode Makkah itu, menjelang habisnya periode pertama 13 tahun itu. Perintah saum, haji dan ibadah lainnya itu turun di fase berikutnya, 10 tahun terakhir. Supaya si akar itu kuat dulu, supaya nanti pohon itu bisa tumbuh dengan baik dan pohon itu tidak terombang-ambing gitu. Dan Rasulullah SAW menjamin kalau akar sudah kuat dan bertahan sampai akhir hayat seseorang, pasti dia masuk surga. Mau membawa dosa sebanyak apapun, pasti masuk surga. Selama akidah itu utuh. Paling kalau dia membawa dosa yang sangat banyak, paling mampirlah di neraka. Jadi si akidah yang benar ini tiket utama untuk masuk surga. Jadi kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang kafir apapun bentuk kekafirannya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sebenarnya orang-orang kafir apapun kekafirannya, apakah dia ahlu kitab, Yahudi atau Nasrani atau kafir-kafir lainnya, mati dia dalam keadaan kafir seperti itu, maka terancam kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Kenapa? Nggak punya tiket. Tiketnya itu adalah la ilaha illallah, akidah yang benar. Tapi orang yang mati dalam la ilaha illallah, sebanyak apapun dosa dia, pasti masuk surga. Dia sudah pegang tiket. Tinggal nanti masalahnya, dia harus mampir dulu di neraka atau tidak. Itu baru nanti dihisablah. Berapa banyak dosanya, berapa banyak ibadahnya. Kalau ibadahnya lebih berat dari dosanya, langsung masuk. Kalau nanti dosanya yang lebih berat, ya mampir dulu di neraka. Tapi untuk masuk surga pasti. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang sampai akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dia berpegang dengan prinsip la ilaha illallah, pasti masuk surga. Pasti masuk surga, pasti. Yang menyatakannya Rasulullah. Dan Rasul tidak akan pernah menyatakan urusan agama seperti ini kecuali berdasarkan wahyu dari Allah. Pasti masuk surga. Jadi asal manusia menyatakan la ilaha illallah pasti masuk surga. Padahal dia nggak pernah sholat, pasti nggak masuk surga. Nah, mari kita bahas. Pasti masuk surga kalau dia benar-benar memenuhi makna dari la ilaha
illallah. La ilaha illallah itu prinsipnya adalah mengesahkan Allah. Makanya prinsip pengesahan Allah itu ada dalam Quran surat Al-Ikhlas. Ikhlas itu apa? Murni, suci. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu harus diyakini oleh seseorang itu murni, suci, esa. Dia tidak serupa dengan makhluk apapun. Tidak ada sekutu baginya. Tidak punya anak, tidak diperanakan. Sehingga tidak sama sekali dengan makhluk. Dia suci dari segala sifat yang tidak sempurna. Karena dia adalah zat yang maha sempurna. Banyak orang berpendapat bahwa la ilaha illallah itu mengesahkan Allah dari segi zat. Benar. Tetapi bukan hanya dari segi zat saja. La ilaha illallah itu mengesahkan Allah dari segi zat, segi sifat, segi aturan dan hukum yang Allah tetapkan. Nah, ini yang mau kita bahas ya. Supaya kita bisa memahami dan membedakan apakah benar seseorang itu masih beriman atau tidak, mukmin atau tidak. Nah, kita lihat sekarang pertama, la ilaha illallah itu salah satu pengertiannya adalah ilah itu ma'bud, Pak. Zat tempat mengabdi. Jadi la ilaha, tidak ada zat tempat untuk mengabdi. Kita mengabdikan diri selain Allah. La ma'buda illallah. Jadi tidak ada zat di mana kita akan menjadikan ibadah kita itu, beribadah kita, kecuali hanya kepada Allah. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Tiadalah kami menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali semata-mata untuk beribadah. Jadi ibadah itu bukan bagian dari kehidupan. Seluruh hidup ini harus diniatkan untuk beribadah. Orang yang la ilaha illallah, berpegang pada prinsip la ilallah, maka dia akan menjadikan seluruh hidupnya hanya untuk mengabdi kepada Allah. Nah, jadi kita mengesahkan Allah dalam hal ini sebagai zat satu-satunya tempat kita untuk mengabdikan diri pada Allah. Jadi bukan hanya bagian dari kehidupan kita, seluruh hidup kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman tadi, yang menyatakan la ilaha illallah. Allah menyeru di Al-Baqarah 208, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara keseluruhan. Maka ikrar kita sebagai seorang mukmin di Al-An'am 162, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hanya salat saja yang lillah? Tidak. Seluruh ibadahku hanya ibadah dalam arti sebut? Tidak. Wa mahyaya, seluruh hidupku. Bahkan wa mamati, matiku. Semua hanya untuk Allah.
Maka saya kadang-kadang kalau dengar lagu itu ya, ada lagu padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati padamu negeri. Semua yang kita lakukan dalam hidup kita, kalau kita benar-benar la ilaha illallah, harus untuk Allah. Saya hidup untuk Allah. Saya berjuang sebagai suami mencari nafkah karena Allah. Saya sebagai istri melayani suami, mendampingi suami dan sebagainya semata-mata karena Allah. Saya berbakti kepada kedua orang tua karena Allah. Saya berbakti kepada masyarakat dan negeri ini karena Allah. Semuanya harus untuk Allah. Jadi untuk kita mengabdi kepada Allah bisa lewat bakti kita kepada masyarakat dan negeri ini, bukan untuk mengabdi pada negeri ini. Hidup saya untuk mengabdi untuk Allah. Ibu, kalau ibu sebagai istri berbakti kepada suami, ibadah enggak? Belum tentu. Kalau mau beribadah, harus niat ibu pada waktu berbakti pada suami itu harus lillahi rabbil alamin. Niat kita untuk mengabdi pada Allah lewat berbakti kepada suami. Maka saya sering mengatakan dalam kesempatan khutbah nikah itu, di antaranya kepada calon mempelai wanita, apapun nanti yang suami inginkan, lakukan. Dan jangan pernah mengeluh. Lakukan. Korbankan waktu, tenaga, pikiran. Kalau perlu nyawa, korbankan. Untuk memenuhi keinginan suami. Jika yang diinginkan suami benar menurut Allah, maka ibu sedang mengabdi pada Allah lewat bakti kepada suami. Tapi kalau yang diinginkan oleh si suami itu tidak benar menurut Allah, haram seorang istri untuk berbakti pada suaminya. Harus begitu. Jangankan suami, yang ibu kan kenal suami setelah umur berapa? Orang tua kita, ayah yang membesarkan dan mendidik kita, ibu yang pernah mengandung dan melahirkan kita dengan perjuangan antara hidup dan mati. Suatu ketika kedua orang tua kita meminta sesuatu yang Allah tidak ridha, jangan pernah kita ikuti keinginan orang tua itu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilm fala tuti'huma. Orang tua saja enggak boleh kita taati. Enggak boleh kita berbakti pada orang tua sekalipun kalau itu bertolak belakang dengan pengabdian kita kepada Allah. Orang tua saja enggak boleh kita taati, apalagi yang bukan orang tua kita. Yang memimpin negeri kita kan bukan orang tua kita. Wow, gitu. Maka saya perlu ini ya, mumpung lagi ingat ini, ingin meluruskan ada pernyataan yang sangat sesat.
Kenapa saya tanggapi? Karena penampilannya seperti sangat Islami. Seperti sangat Islami itu jenggot panjang, tarang hidung gitu. Kan seperti Islami gitu. Padahal gampang dan agak banyak jenggot yang hidung tarang gitu. Lalu dia nyeletuk gitu. Bahwa ulul amri itu wajib ditaati. Walaupun ulul amri itu zalim. Makanya kata dia, seseorang kalau sampai dia tidak berbaiat kepada ulul amri walaupun zalim, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Jadi lain muslim. Ini kalau dia tidak mengaku muslim, saya nggak akan nanggapi gitu. Karena ini ngaku muslim dan berpenampilan tidak muslim, maka saya perlu tanggapi gitu. Tidak setiap pemimpin itu ulul amri. Ulul amri yang dimaksud oleh Allah itu pemimpin yang taat pada Allah dan Rasul. Itu ulul amri. Yang tidak taat pada Allah dan Rasul ya pemimpin lah. Jadi bukan ulul amri itu ya. Jadi seseorang yang la ilaha illallah itu dia harus siap untuk mengislamkan dirinya setiap detik dalam hidupnya. Mulai dia dari bangun tidur sampai tidur lagi. Begitu Bapak bangun tidur, ada enggak tuntunan Islam? Ada. Pas bangun tidur, pas buka mata, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Kita hubungkan langsung diri kita dengan Allah. Segala puji bagimu ya Allah, telah menghidupkan kami setelah kami mati. Maksudnya bangun kembali itu setelah kita tidur itu. Langsung berhubungan dengan Allah. Ya kan? Itulah harus begitu seorang yang la ilaha illallah. Bangun, turun dari ranjangnya, masuk kamar mandi. Kaki mana duluan? Kiri. Dia harus terus berada dalam jalan yang benar menurut Allah. Kiri, kaki kiri masuk. Apa yang dibaca? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Masuk dia ke WC. Ada aturan di dalam WC? Ada. Jangan menghadap kiblat. Jangan membelakangi kiblat. Masa urusan di WC sama dengan kita waktu sholat menghadap kiblat? Tentu ingat. Lakukanlah tugas di situ tanpa harus banyak ngobrol gitu. Jangan ngobrol, nyanyi di WC. Keluar dari WC, kaki mana duluan? Kanan. Apa yang dibaca? Ghufranak. Atau alhamdulillahillazi azhaba anil aza wa afani. Awas tertukar dengan alhamdulillahillazi at'amana wa saqana. Saya tak ada harna di WC. Teruslah dia ketemu suaminya, mulai dia tugas melaksanakan suami, ngurus suami, ngurus anak. Yang satu pergi kerja, mencari nafkah. Semua terus berhubungan dengan Allah. Itulah la ilaha illallah. Setiap detik dalam hidupnya harus dia jalani sesuai dengan aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia ingin selamat memang harus begitu.
Sebab nanti yang bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di yaumil akhir nanti bukan hanya sebatas sholat, zakat, saum, haji saja. Seluruh kehidupan dia per detik itu sesuai tidak dengan aturan dan hukum Allah. Maka wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Zarrah itu sesuatu yang saking kecilnya tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, atom. Perbuatan baik atau perbuatan dosa sebesar itu pasti akan dihisab oleh Allah. Jadi jangan lagi berpikir lagi kita bahwa yang bakal dihisab itu hanya sekedar sholat, zakat, saum, haji. Asal kita sudah sholat, zakat, saum, apalagi haji sudah pasti masuk surga. Keliru itu. Ini harus kita luruskan ini. Kita sudah terlalu lama diracuni pemikiran kita oleh faham-faham sekularisme, liberalisme itu. Seorang yang la ilaha illallah harus siap untuk mengislamkan seluruh hidupnya per detik. Nah, itu makna la ilaha illallah dalam pengertian la ma'buda illallah. Dan ibadah itu ada dua syarat utamanya untuk dia diterima sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat pertamanya niat. Bahwa niat dia melakukan ibadah itu semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha Allah, lillahi rabbil alamin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Manusia tidak diperintahkan kata Allah kecuali beribadah ikhlas semata-mata karena Allah. Ikhlas itu murni, Pak. Ya, ikhlas itu murni. Ini Al-Bayyinah ayat 5 ya. Murni itu ketika sesuatu tidak bercampur dengan barang lain. Ini sekarang saya punya segelas air susu. Ini bukan air susu, anggaplah ini air susu lah gitu. Saya sudah berapa tahun ya di kuliah Duhan ya. Ada sekian puluh tahun lah di Istiqomah ini ya. Nggak ada perubahan, yuk heran tiba-tiba. Bukan rada kumaha warnana kieu tiba-tiba. Ya sudahlah, alhamdulillah. Ini ikhlas, artinya ini air ikhlas, Pak. Murni cai. Ini karena yang menyiapkan ini juga untuk saya ikhlas orangnya, Pak. Kalau ini kita anggap misalnya air susu, lalu saya masukkan kopi Samet. Samet itu tahu? Sedikit banget segitulah kopi Samet. Masihkah bisa saya katakan ini susu murni? Tidak bisa. Sebutannya pun jadi susu kopi. Oh enggak, kalau kopi susu, kopinya yang banyak, susunan Samet. Lah, kan kopinya cuma Samet. Bagaimanapun Sametnya itu si kopi, dia telah menyebabkan susu satu gelas ini tidak murni lagi. Dalam bahasa Arab, bahasa Quran, tidak ikhlas. Ikhlas itu murni. Jadi kalau ada seorang sekarang datang ke Masjid Istiqomah ini untuk sholat zuhur misalnya, 99% dia datang ke sini untuk sholat dengan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mau sholat karena Allah. 1% karena ingin dipuji oleh calon mertua. Masih ikhlas? Itu yang harus kita selamatkan, la ilaha illallah kita itu. Semua harus 100% karena Allah. Saya berbakti kepada suami karena Allah 100%. Mengabdi kepada Allah karena lewat berbakti pada suami, lewat berbakti pada istri, lewat berbakti pada orang tua, lewat berbakti pada masyarakat, lewat berbakti pada negara. Semua harus 100% lillahi rabbil alamin. Itu syarat pertama.
walaupun dia benar gerakan sholatnya, benar bacaan sholatnya, nggak ada gunanya, nggak akan bernilai ibadah kalau bukan diniatkan karena Allah. Bahkan diancam, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun. Yuraun itu riya, ingin dipuji orang, bukan karena Allah. Jadi syarat pertama untuk sebuah ibadah itu diterima, harus niatnya semata-mata karena Allah. Syarat yang kedua, yang dilakukan oleh seorang orang itu harus sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Itu syaratnya. Jadi walaupun niatnya karena Allah tapi tidak sesuai dengan aturan dan hukum Allah, tidak sesuai dengan Quran dan hadis, tidak jadi ibadah. Sekarang ada orang sholat, saking dia tuh ingin dapat pahala dari Allah lah. Orang lain sholat subuh 2 rakaat, dia 5 rakaat. Orang lain maghrib cuma 3 rakaat, dia 7. Pertanyaan saya, 2 rakaat dengan 5 rakaat, mana yang lebih bagus? 2. Bapak-bapak dengar ya. Jadi menurut ibu-ibu, 2 juta rupiah dengan 5 juta rupiah itu lebih baik 2 juta rupiah. Jadi kalau bapak ibu punya uang 2 juta, bapak punya uang 2 atau 5 juta, berikan pada ibu 2. Karena bagi ibu 2 juta itu lebih baik daripada. Oh beda kalau rakaat. Oh beda apa lah rakaat. 2 rakaat dengan 5 rakaat lebih bagus 5. Orang lain sholat subuh 2 rakaat, dia 5, bagusan 5. Maghrib orang lain cuma 3, dia 7. Bagus itu. Menurut akal bagus. Tapi saya yakin kalau ada seorang muslim sholat subuh 5 rakaat karena dia yakin itu yang terbaik, insya Allah masuk neraka orang. Baik menurut akal dia, tidak benar menurut Allah. Jadi untuk suatu ibadah itu diterima oleh Allah, niatnya harus karena Allah dan dilakukan sesuai dengan aturan dan hukum Allah, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ini yang pertama, ya. Jadi mengesahkan Allah dari segi zat sebagai zat satu-satunya tempat kita mengabdikan hidup kita untuknya. Gitu. Tidak ada tempat kita mengabdi kecuali Allah. Jadi kalau saya misalnya ada peluang untuk mengabdi kepada Allah lewat berbakti kepada negeri ini, saya siap. Saya siap itu mengorbankan nyawa saya sekalipun. Insya Allah saya syahid. Jika benar-benar ini dalam rangka mengabdi kepada Allah dan yang saya lakukan dan kita lakukan sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Kalau tidak, wah rugi Pak. Itu bukan mati syahid, mati konyol. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, esa di sini adalah juga la ilaha illallah itu kita mengesahkan Allah dari segi syariatnya, segi aturan dan hukum yang Allah tetapkan. Sehingga la ilaha illallah itu tidak ada hukum aturan hidup yang patut dijalankan kecuali aturan dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah.
Itu baru benar-benar la ilaha illallah, Pak. Lihat di dalam Quran surah Yusuf ayat 43. Inil hukmu illa lillah. Yang berhak menetapkan hukum itu hanya Allah. Hanya Allah lah yang berhak menetapkan ini halal, ini haram, ini benar, ini salah, ini harus kamu lakukan, ini harus kamu tinggalkan, ini hak, ini batil. Hanya Allah yang berhak menentukan. Loh, yang menciptakan kita Allah, Pak. Yang maha tahu bagaimana kita harus menjalani hidup ini siapa? Ya Allah. Dan dalam akidah seorang mukmin yang berpegang pada la ilaha illallah, semua hukum Allah itu mutlak benar. Pasti benar. Al-Quran yang 6.666 ayat itu mutlak benar, pasti benar. Dan seorang yang la ilaha illallah tidak boleh meragukan satu ayat pun. Zalikal kitab la raiba fi. Yang tidak boleh diragukan itu siapa? Alkitab. Alkitab itu apa? Al-Quran. Jadi nggak boleh ada satu ayat pun yang diragukan, Pak. Semua yang Allah firmankan pasti benar, mutlak benar. Karenanya semua yang bertentangan dengan Al-Quran yang mutlak benar pasti salah. Jadi kalau ada hukum yang bertentangan dengan hukum Allah pasti salah, pasti tidak benar. Kenapa? Kebenaran itu tidak mungkin lebih dari satu saling bertentangan. Sekarang kita ambil contoh. Seorang mengatakan pada saya bahwa Pak Zaid atau Pak Soleh, tadinya saya ingin cari nama yang kira-kira nggak ada di sini gitu ya. Pak Soleh ada? Nggak ada ya, sudah Pak Soleh saja. Ada seorang mengatakan pada saya, Pak Soleh itu sampai sekarang belum menikah. Disebut Pak Soleh, panggil Pak Soleh karena ya usianya lah. Sebenarnya dia belum nikah. Yang seorang lagi mengatakan, keliru kamu ini. Saya tahu persis Pak Soleh itu udah menikah. Hanya belum punya anak. Yang satu lagi kemudian mengatakan, Pak Soleh itu sudah menikah dan punya anak 2. Dari 3 berita ini, Pak Soleh belum menikah, Pak Soleh sudah menikah gak punya anak, satu lagi Pak Soleh sudah menikah punya anak 2. Mungkinkah 3-3-nya benar? Tidak mungkin. Kan Pak Soleh itu cuma seorang, Pak. Pak Soleh belum menikah, benar. Pak Soleh sudah menikah tidak punya anak, benar. Pak Soleh sudah menikah punya anak 2, benar. Gak mungkin. Yang mungkin itu justru 3-3-nya nggak benar. Itu lebih mungkin daripada 3-3-nya benar. Karena yang benar itu Pak Soleh sudah menikah punya anak 4. Maka semua berita yang 3 tadi salah semua. Kalau benar semua nggak mungkin. Atau yang benar itu salah satu dari 3 tadi itu. Pak Soleh belum menikah. Maka berita Pak Soleh sudah menikah belum punya anak, Pak Soleh sudah menikah punya anak 2, salah. Tidak mungkin kebenaran itu bisa lebih dari 1 bertolak belakang.
Sepakat kita? Sepakat. Nah sekarang ketika kita meyakini Al-Quran itu adalah kebenaran yang mutlak benar, maka kalau ada aturan dan hukum yang bertolak belakang dengan Al-Quran, benar salah? Salah. Ngawur itu kalau ada yang mengatakan, ya itu benar, ini benar. Oh dia sudah bertentangan. Ya. Nah sekarang mari kita lihat ini. Betulkah umat Islam yang katanya 89% penduduk negeri ini berpegang pada la ilaha illallah dari sisi ini? Berapa tahun kita sudah menjadi bangsa merdeka? 79 tahun. Apa artinya kita merdeka? Kita merdeka. Mau membuat apapun aturan di negeri ini. Belanda bisa ikut campur lagi? Tidak bisa. Dulu mereka yang ngatur ketika kita dijajah mereka. Sekarang kita sudah merdeka. Nggak ada lagi negeri lain bisa ngatur kita. Mau membuat aturan apapun itu. Ternyata selama 79 tahun kita menjadi bangsa merdeka, belum pernah satu detik pun kita melaksanakan syariat Allah dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kita sekarang berpegang pada aturan, di antaranya aturan warisan Belanda itu. Di sini ada Al-Quran, yang aturannya berbeda ini ya. Asas dalam kehidupan bermasyarakat bernegaranya sudah sangat berbeda. Nanti masuk ke hukum pidananya beda, ekonomi yang diatur Islam beda, semuanya sudah beda dengan ini. Kita yakin nggak Al-Quran itu mutlak benar? Ini berbeda nggak dengan Al-Quran? Kalau berbeda, benar atau salah? Sekarang masuk akal sehat nggak? Kita orang Muslim yang 90% penduduk negeri ini yakin Al-Quran itu benar, dan yakin semua aturan yang bertolak belakang dengan Al-Quran itu salah, dan kita tinggalkan yang benar dan kita jalani selama 79 tahun itu dengan aturan yang salah. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak Pak? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Masa kita memilih aturan yang salah dan kita tinggalkan aturan yang benar? Kan nggak masuk akal Pak. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Jangan-jangan kita sudah tidak meyakini lagi bahwa aturan Allah itu yang benar. Kalau sudah tidak meyakini lagi aturan Allah yang benar, masih la ilaha illallah atau tidak? Sudah tidak la ilaha illallah Pak. Sudah tidak mengesahkan Allah dari segi hukum. Loh, apakah kalau tidak mengesahkan Allah dari segi hukum berarti dia sudah tidak la ilaha illallah? Sudah tidak la ilaha illallah, sudah gugur la ilaha illallahnya. Dari mana kita bisa menyatakan itu? Hadirin kenal iblis kan? Tahu iblis? Ya itu maksud saya. Kenal jeung iblis. Iblis itu berpegang gak pada prinsip la ilaha illallah dalam pengertian mengesahkan Allah dari segi zat? Jangan ragukan keimanan iblis dari segi ini. Saya yakin di atas kita iblis itu. Kenapa di atas kita? Kita yakin bahwa Bapak Ibu yakin gak bahwa Allah itu tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu baginya? Yakin? Kenapa yakin? Kenapa Bapak Ibu bisa yakin?
Kata Allah begitu. Jadi kita yakin hanya karena kata Allah begitu. Ya kan? Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cek Allah gitu. Sedangkan iblis itu berdialog langsung dengan Allah. Iblis itu lihat persis, Pak. Melihat Allah itu terboga budak. Bahwa Allah gak punya anak. Iblis itu melihat langsung kalau Allah itu tidak ada sekutu, Pak. Makanya gak mungkin iblis sampai sesat mengesahkan Allah dalam segi zatnya, itu gak mungkin, Pak. Gak mungkin iblis sampai punya keyakinan yang sesat bahwa Allah itu punya anak, punya cucu, punya keturunan, punya sekutu. Gak mungkin. Iblis melihat langsung kalau Allah itu tidak punya anak, tidak punya cucu, tidak punya sekutu. Jadi pantaslah kalau keimanan iblis itu bertahan sampai 80.000 tahun. Lalu kenapa akhirnya dinyatakan gugur? Dia tidak mengesahkan Allah dari segi hukum Allah. Dan itu pun cuma satu hukum Allah yang dilanggarnya. Disuruh sujud kepada Adam, menolak. Gugurlah prinsip la ilaha illallahnya itu. Makanya sering kita mengatakan, wah ini orang sudah bukan muslim lagi, sudah kafir. Loh gimana Anda bisa menyatakan orang itu sudah kafir? Dia masih beriman kepada Allah, dia masih sholat, dia masih saum. Loh iblis gak beriman pada Allah? Beriman. Cuman satu yang yang iblis kufurin, satu aturan Allah. Sementara si eta orang-orang yang berpikiran sekularisme, liberalisme itu yang mengaku Islam itu, berapa aturan Allah yang ditentang? Apa orang itu tidak lebih iblis daripada iblis? Sudah gugur la ilaha illallahnya itu. Jadi ini la ilaha illallah masuk surga ini harus kita sadari betul itu, bahwa tidak cukup dengan hanya mengesahkan Allah dari segi zat saja. Apa artinya Allah diesahkan dari segi zat kalau Allah tidak diesahkan dari segi aturan dan hukum yang ditetapkan? Gugurnya iblis kan di sisi ini. Bukan karena dia tidak mengesahkan Allah dari segi zat. Dia yakin itu iblis pasti mengesahkan Allah dari segi zat. Dia lihat langsung Allah. Dia gugur itu karena tidak mengesahkan Allah dari segi hukum. Makanya pantaslah kalau di dalam Al-Quran surat Al-Maidah 44 Allah menyatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang punya wewenang untuk menetapkan dan atau melaksanakan aturan dan hukum, lalu dia tidak pergunakan wewenang itu untuk menetapkan dan atau melaksanakan aturan dan hukum Allah, kafir. Gugur keimanannya karena tidak mengesahkan Allah dari segi aturan dan hukumnya. Ini mungkin kita ini, yaitu tadi yang saya katakan itu, terlalu lama kita diracuni oleh pemikiran-pemikiran orang-orang sekuler, orang-orang liberal itu. Sehingga akhirnya selama 79 tahun ini kita tidak merasa terancam keimanan ini. Memang kita gak terancam keimanan, sebab yang terancam itu hanya mereka yang punya wewenang. Jelas ayatnya menyatakan waman lam yakum. Yang wewenangnya itu man, barang siapa yang punya wewenang. Maka harusnya kita tanya ini orang-orang yang punya wewenang ini, yang muslimnya, yang mengaku muslim itu. Harus kita tanya, Pak. Anda punya wewenang untuk menetapkan hukum. Anggota-anggota DPR itu kan punya wewenang untuk menetapkan hukum. Kenapa Anda tidak pergunakan wewenang itu untuk menetapkan hukum Allah? Harusnya kita tanya, Pak.
Dari jawaban dia nanti itulah kita akan tahu apakah yang bersangkutan itu punya hak disolatkan nggak kalau mati nanti atau tidak. Sudah gugur atau tidak la ilaha illallahnya itu. Oh, kalau nanti dia menjawab misalnya, ya nggak bisa lah kita melaksanakan hukum Allah dalam kehidupan sekarang ini. Bahwa hukum Allah itu sudah tidak sesuai lagi dengan zaman. Hukum Allah itu bertentangan dengan HAM. Hukum Allah itu terlalu keras, itu dalam pidana Islam itu. Masa pencuri dipotong tangan, berarti nanti semua koruptor itu habis tangannya itu. Masa seorang pezinah dera 100 kali di depan umum lagi, dipermalukan. Itu pun kalau dia gadis atau perjaka. Kalau dia misalnya duda atau janda, dilempar batu sampai mati. Wah, tahu kejam itu. Nah, kalau itu jawabannya, besok lusa dia meninggal, haram kita menyolatkannya. Bedanya dengan iblis apa? Sama-sama menganggap aturan Allah salah. Bedanya apa? Tapi kalau nanti jawabannya tuh, ya saya yakin Al-Quran itu pasti benar. Terus kenapa enggak dijalankan gitu, ditetapkan sesuai aturan? Iya, cuman kalau nanti saya memperjuangkan itu, pasti saya direkol. Padahal untuk dapat kursi ini saya habis berapa puluh miliar. Nah, lumayan. Jadi kalau meninggal, salatkan, Pak. Dia masih muslim, teman berdosa besar. Nah, itu urusan Allah lah nanti dosanya. Makanya di Al-Maidah 44 itu dibedakan dengan 45-47, Pak. 44 menyatakan faulai kaumul kafirun, tapi di 45 faulai kaumul zalimun, di 47 faulai kaumul fasikun. Jadi yang tidak mau melaksanakan aturan dan hukum Allah itu tidak semuanya jatuh kafir, ada juga yang tetap mukmin tapi fasik, tapi zalim, gitu ya. Tapi yang pasti nggak ada yang selamat, Pak. Ya kan? Kalau tidak kafir, zalim, fasik. Kecuali kalau dia memang sudah berjuang, tapi tidak berhasil. Itu insya Allah selamat. Tapi insya Allah nggak seetik, Pak, gitu. Dulu saya punya sahabat, dia pernah jadi anggota DPR, Pak. Terakhir jabatannya kalau nggak salah itu penasehat KPK. Nah, dia cerita waktu dia jadi anggota DPR itu dia pernah memperjuangkan dengan teman-teman yang sesama muslim untuk ditetapkannya kembali Piagam Jakarta. Dari semua anggota DPR yang muslim, yang bukan muslim sudahlah nggak usah dihitung itu. Dari semua anggota DPR yang muslim, yang setuju cuma 18%. Cuma 18% yang setuju. Nah, itu yang selamat, Pak. Yang 82% lagi, ya antara tiga itu. Lamun teu kafir, zalim, atau fasik. Kata siapa? Pancek Al-Quran, Pak. Silakan baca Al-Qurannya. Untuk apa Allah menurunkan aturan dan hukum ini kalau bukan untuk dilaksanakan, Pak? Emangnya Allah menurunkan aturan dan hukum ini hanya untuk sekedar dibaca dan diketahui? Sekarang apa bedanya aturan ini dengan aturan sholat? Bedanya apa? Sama-sama aturan Allah. Tidak diimani kafir, tidak dilaksanakan dosa. Apa bedanya? Terjadinya pemahaman yang sangat sesat seperti sekarang ini terjadi, itu tadi. Menurut saya karena kita sudah terlalu lama diracuni oleh pemikiran-pemikiran sekularisme itu. Sudah dua ya, satu lagi sekarang. Tadi esa dalam segi zat, esa dalam segi hukum, aturan dan ketetapannya. Yang ketiga adalah esa dari segi sifat-sifat Allah. Allah memiliki sifat-sifat tak terhingga, Pak.
Ya, sebagian kemudian dari sifat-sifat Allah itu kemudian menjadi asma Allah yang terdapat dalam 99 Asmaul Husna. Hanya dialah pemilik segala sifat-sifat maha. Hanya Allah yang memiliki sifat maha kuasa, maha kaya, maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat-sifat seperti sifat Allah. Itu mengesahkan Allah itu. Adakah makhluk yang penyayang? Ada. Tapi maha penyayang seperti Allah tidak ada. Adakah makhluk yang berkuasa? Ada. Tapi yang maha kuasa seperti Allah tidak ada. Maka prinsip yang harus dipegang oleh seorang mukmin yang berpegang pada tauhid la ilaha illallah, bahwa Allah itu laisa kamislihi syai'. Dia tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Quran surat Asy-Syura ayat 11. Asy-Syura ayat 11. Maka kalau ada seorang menyamakan Allah dengan makhluk, dia sudah musyrik, menyekutukan Allah. Jadi menyekutukan Allah itu jangan hanya diartikan dari segi zat saja, Pak. Orang kebanyakan musyrik itu menganggap ini ada Allah, lalu di sini ada lagi Tuhan selain Allah yang disembah. Ya itu musyrik, tapi bukan hanya itu. Tadi menyekutukan Allah dari segi aturan dan hukum. Allah membuat aturan dan hukum. Ini juga manusia membuat aturan dan hukum yang berbeda gitu. Lalu dia percaya aturan ini benar, dia sudah musyrik, Pak. Begitu juga dengan tidak mengesahkan Allah dari segi sifat-sifatnya. Salah satu sifat Allah itu diantaranya Maha Tahu. Tidak ada yang Maha Tahu kecuali Allah. Kalaupun manusia tahu karena diberitahu oleh yang Maha Tahu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi kalau ada sesuatu ilmu yang tidak pernah Allah berikan kepada manusia, tidak pernah diberitahukan kepada manusia, maka berarti tidak akan pernah ada manusia yang tahu tentang itu. Coba kita lihat sekarang di Quran surat Luqman 34. Luqman 34. Di akhir akhir Quran surat Luqman. Itu Allah menyatakan ada 5 ilmu yang tidak pernah Allah ajarkan pada siapapun makhluknya. Makanya Allah tidak menyatakan manusia, tapi nafs, jiwa. Di antaranya, wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun, yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Ilmu itu tidak pernah diajarkan pada siapapun makhluk Allah. Apa yang akan terjadi besok? Nggak ada yang tahu. Nanti sore nggak ada yang tahu. 5 menit lagi nggak ada yang tahu. Ilmu itu nggak pernah diajarkan oleh Allah pada siapapun makhluknya. Jadi kalau sekarang ada seorang dukun atau paranormal atau apalah namanya abnormal atau naon deui istilahna, lalu dia kemudian menyatakan saya bisa memastikan apa yang akan terjadi,
maka dia telah memposisikan dirinya sebagai Tuhan selain Allah. Kata Allah, tidak pernah saya ajarkan itu pada siapapun makhluk saya. Kalau sampai dia mengatakan itu, dia sudah memposisikan saya bisa. Dia sudah menentang Allah dan memposisikan dirinya sama dengan Allah. Dari sinilah kita mulai memahami hadis Rasulullah SAW. Man ata urrafan aw kahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, paranormal atau apalah namanya, lalu dia bertanya tentang sesuatu yang akan terjadi, tentang nasib diri dia. Bagaimana nasib saya? Jadi mau saya gubernur di pemilihan yang akan datang, atau wali kota, atau bupati. Lalu si dukun kemudian mengatakan, pasti kamu jadi. Lalu dia keluar dari dukun itu dan yakin betul saya jadi. Kenapa? Dukun sudah memastikan saya jadi, pasti jadi. Maka kata Rasulullah, laqad kafara bima anzala ala Muhammad. Dia telah jatuh kafir dengan ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Paling tidak dia sudah mengkufuri ayat 34 surat Luqman itu. Kata Allah, tidak ada satu jiwa pun yang bisa mengetahui. Dan musyrik dia, Pak. Sudah menjadikan dukun itu sebagai sekutu Tuhan. Jangan main-main dengan urusan ini, Pak. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau dia pergi ke dukun, Pak? Lalu dia minta diramal, gimana nih nasib saya di pilkada mendatang? Kamu pasti jadi, karena alasannya gini. Gak masuk akal dia. Keluar dia dari dukun itu. Ditanya orang, gimana ramalan sang dukun? Dia, saya tahu dukunnya. Saya nggak percaya itu. Kok saya malah diramal dengan alasan gini. Nggak benar itu dukun itu. Musyrik orang ini? Tidak, Pak. Karena kata Rasulullah, jika dia meyakini ramalan itu, man atau rafan fasalahu summa sadaqahu. Kalau dia meyakini ramalan itu, baru dia jatuh musyrik. Kalau dia tidak meyakini, ya tidak jatuh musyrik lah. Tapi dengan dia datang ke dukun itu kan tadinya sudah punya harapan untuk percaya. Maka walaupun dia tidak jatuh musyrik, tetap muslim. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, selama 40 hari 40 malam sholatnya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Ini bukan masalah sepele, Pak. Dan ini terjadi dalam kehidupan kita yang katanya mayoritas muslim di negeri ini. Jadi apa yang bisa kita simpulkan, Pak, ya, dari bahasan kita pada kuliah duha kali ini? Pasti benar pernyataan Rasulullah, karena itu berdasarkan wahyu dari Allah, bahwa barang siapa yang mati dalam kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga, jika dia betul-betul menjalankan makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah itu. Dalam pengertian dia mengesahkan Allah dari segi zat, sehingga dia hidupnya hanya semata-mata untuk mengabdi pada Allah. Dia mengesahkan Allah dari segi aturan dan hukumnya, sehingga dia akan berusaha seoptimal mungkin untuk menjalankan seluruh aturan dan hukum Allah. Tidak ada satupun aturan Allah yang dia ragukan, apalagi untuk ditolak. Dan yang ketiga, dia meyakini bahwa Allah itu esa dari segala sifatnya. Tidak ada yang maha kuasa selain Allah. Tidak ada yang maha kuasa untuk menyembuhkan penyakit kita selain Allah. Awas, jangan sampai kita salah ini ya. Alhamdulillah. Gimana Bapak Ibu, sudah sehat? Sudah? Gimana kok bisa sehat itu? Padahal penyakit itu berat sekali kata dokter. Iya, kebetulan saya ketemu dokter yang mahir dan saya diberi obat ini. Allah di mana? Saya sehat karena Allah menyembuhkan saya. Yang menyembuhkan saya itu Allah Subhanahu wa taala. Lewat saya berobat kepada dokter, lewat saya diminum obat yang diberikan oleh dokter, lewat saya dilakukan operasi. Yang menyembuhkan Allah, bukan dokter.
Berapa banyak dokter yang tidak sembuh-sembuh penyakitnya? Dokter. Dan di sekitar dia ada puluhan dokter yang sembuh-sembuh. Yang maha kuasa menyembuhkan itu hanya Allah. Yang maha kuasa memberi rizki kepada kita siapa? Yang ibu sekarang nikmati rizki itu dari siapa? Dari suami, dari Allah. Hati-hati ini ya. Saya sering mengingatkan kepada para suami itu, cobalah kalau memberikan nafkah pada istri itu jangan kasar. Dahar kadinya. Baru dialungkan gitu kan. Saya teh capek neangan itu pek lepok kadinya sampai kasar gitu. Maka si istri berhak menuntut pada suaminya, "Kang, kenapa Bapak akan kudu kasar seperti ini? Yang akan berikan pada saya itu rizki dari Allah untuk saya lewat akang. Bukan akang yang memberi rizki pada saya, Allah. Lewat akang saya dapatkan rizki dari Allah itu. Andai kata saya tidak dapatkan dari akang, saya akan dapatkan dari suami yang lain, Kang." Keheula tuh. Artinya kalau suami saya itu bukan akang, saya nikah lagi, saya akan dapatkan rizki itu. Bukan akang yang memberi rizki kepada saya. Makanya ketika ibu menerima nanti rizki nafkah dari suami itu, apa yang ibu ucapkan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kepada suami, terima kasih Kang. Akang sudah berjuang mencari nafkah untuk memperoleh rizki yang Allah tetapkan untuk saya. Begitu harusnya. Ngojogo tas ya dahar lemok kadinya batas capek. Nah itu kasar-kasar ting. Nah, prinsip ini yang harus kita pegang ya Pak, ya Bapak Ibu sekalian ya. Jaga akidah kita, jaga betul. Hati-hati, jangan melenceng sekecil apapun. Rasul sudah berwanti-wanti kepada kita dengan mengatakan, jangan bisa berharap seseorang bisa masuk surga kalau dia membawa kemusyrikan walaupun sebesar zarah. Sebesar zarah musyrik, nyimpang sedikit saja. Jangan harap bisa masuk surga satu detik pun. Nah dari sini baru kita fahami hadis Rasul tadi. Oh kalau gitu faham kita. Kenapa Rasul mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang sampai akhir hayatnya berpegang dengan prinsip ini, ya tadi la ilaha illallah dalam pengertian yang tadi, sampai akhir hayatnya pasti masuk surga, pasti. Ya, marilah kita, jika berhasil kita bertahan dengan prinsip tauhid la ilaha illallah ini sampai akhir hayat, apa janji Allah? Apa janji Allah? Silakan baca di Quran surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Allahu akbar. Mereka orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Summa istaqamu syaratnya. Lalu dia istiqomah sampai akhir hayatnya. Dia berpegang dengan la ilaha illallah tadi sampai akhir hayatnya. Apa yang Allah janjikan di akhir hayatnya pada saat sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun para malaikat saat sakaratul maut. Untuk apa turun? Untuk menyampaikan kabar. Allah takhafu wala tahzanu. Kamu jangan takut menghadapi alam kubur, menghadapi alam mahsyar, menghadapi alam hisab, menghadapi alam mizan, menghadapi alam sirat, menghadapi surga atau neraka. Jangan takut, kata malaikat. Wala tahzanu, jangan sedih karena kamu akan meninggalkan yang kamu cintai di dunia, istri atau suami, anak, cucu, harta dan sebagainya. Justru sekarang kamu berbahagialah. Wabshiru, berbahagialah. Kenapa? Kamu ahli surga, kata malaikat. Wabshiru.
Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tapi berbahagialah kamu karena kamu ahli surga sebagaimana yang Allah janjikan padamu. Mudah-mudahan kapanpun ajal menjemput diri kita sedang istiqomah dengan la ilaha illallah itu. Mudah-mudahan rombongan malaikat itu pula lah yang akan menjemput kita pada saat kita sakratul maut nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.